Iya, Bu. Oke lah kalau begitu, yuk. Jadi kayak kemarin, badan talaknya. Jadi nanti lebih bagus lagi ya, supaya nanti tayangan kita ini bagus lah, oke? Ya, supaya yang kita nanti mantap ini. Pokoknya mantap hari Jumat itu ya. Nah, ibu nanti berbicara ya, kan ya? Di sini kan, gimana deh lagunya? Udah oke? Teman-teman udah oke? Udah oke dulu? Udah oke lah ya. Udah siap kita nyanyi. Yuk kita nyanyi ya. Sungguh-sungguh ya. Lebih suka ya teman-teman. Oke. Tetapi sebagai anak Tuhan tetap antusias untuk mengucap syukur karena kita punya iman toh. Punya iman nggak bang? Punya iman kan? Jangan menonjol. Harus iman yang teguh kepada Tuhan. Keren kan? Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pada kalian hari ini? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas dan Pribadi yang Mengenal Hatiku. Yesus.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan sama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Jesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pujian ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat dari firman yang akan disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang mengikuti tayangan ini. Sebagai orang percaya, mari kita tetap dalam mesbahnya Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya di dalam ibadah akan mengandung janji. Persekutuan itu sangat indah. Mari berikanlah waktumu, ya, karena kita perlu datang kepada Tuhan minta hikmat. Kita perlu meminta kekuatan kepada Tuhan, khususnya di masa-masa yang sukar dan sulit ini. Mari kita masuk dalam mesbahnya Tuhan, karena di sana akan diberikan kita kelegaan, kekuatan untuk bisa bertahan dalam tahun-tahun ini. Setiap hari adalah pemberian Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Maka dengan itu mari kita fokus kepada Sang Pencipta yang memberikan kita kehidupan. Nikmatilah pemberiannya. Artinya apa yang dapat disyukuri hari ini, syukurilah. Maka jangan lepas daripada
pengucapan syukur kepada Tuhan apapun situasinya, apapun keadaannya. Inilah yang diinginkan Tuhan, karena semua apa yang kita alami Tuhan tahu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, bersukacitalah karenanya. Di dalam Pemazmur 118 ayat 24, kita diajak Tuhan untuk bersorak-sorak, bersukacita karena Tuhan. Memang kalau kita diperhadapkan dengan situasi, masalah, persoalan, pergumulan, tidak mudah kita bersorak-sorak. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, boro-boro kita bisa bersorak-sorak. Yang ada mengeluh, menggerutu dan sebagainya. Tetapi kita diingatkan oleh Pemazmur 118 ayat yang ke-24. Tuhan mengajak kita untuk bersorak-sorak, bersukacita di dalam namanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Tetapi sebesar mana kita mengimani Allah itu ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersorak-sorak di saat-saat yang sukar dan sulit. Mari kita lakukan hal itu. Dalam Ulangan 16 ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita masing-masing sudah diberikan Tuhan anugerah. Bagaimana kita menikmati anugerah yang Tuhan berikan kembali kepada pribadi masing-masing sebagai orang yang percaya. Karena banyak orang sekarang ini hanya mencari berkat untuk mencukupi kehidupannya, sehingga menurut dia dengan banyak harta, dengan banyak mungkin uangnya bisa dia bermegah, dan dia tidak lagi merasa kekurangan sehingga dia merasa punya power. Semua masing-masing kita diberikan berkat Tuhan, dan semua itu kebutuhan kita sebenarnya. Tetapi pertama kali kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dan coba bagaimana kita mengelola berkat itu yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Jadi itu hanya anugerah. Mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kalau kita dianugerahkan berbagai berkat, di berbagai talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dan terutama kalau kita melimpah berkat secara materi, mari kita bantu saudara kita, keliling kita yang bisa kita bantu. Memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena didasari kasih Kristus, dan itu ketulusan, sehingga anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing akan ditambahkan berlipat kali ganda. Maka dengan itu saudara pemirsa, dengan pemberian kita juga kita bersorak-sorak, karena itu semua anugerah dari Tuhan. Kita mampu memberi itu karena anugerah dari Tuhan. Maka berilah kepada orang yang layak memberi. Dan ketika kita memberikan materi kepada orang, kita tidak akan mengurangi kemiskinan kita. Tetapi ketika kita memberi didasari dengan firman-Nya dan ketulusan, maka Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang melimpah-limpah untuk kita kelola. Maka dengan itu pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan pesan firman ini, mari sama-sama kita mengindahkannya supaya kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Demikianlah pesan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
saya belajar dari rumah, saya jarang mengerjakan catatan untuk dari materi yang tadi dulu. Jadi saya tuh sering menghafal, udahlah itu kan nanti saja jadi PR catatan itu jadi sampai menumpuk. Jadi saya nilai saya menjadi turun drastis, dan visi misi tahun 2021 ini saya akan belajar lebih giat lagi, banyak berdoa dengan Tuhan supaya semua dilancarkan dalam. Nah, itulah indahnya kita ada kumpul di sini supaya kita berbagi pengalaman. Sekarang kita perdengarkan dari kakak kita yang cantik juga, yang sering dapat hadiah. Gimana Kak pengalamannya? Pengalaman saya di 2020, misalnya saat dulu waktu masuk sekolah itu saya sangat mengeluh. Jadi pas itu mengeluhnya kayak susah gitu. Jadi pas di rumah kalau misalnya dikasih PR, tiba-tiba pas mama bilang di kerjaan PR itu mana bisa aja nanti saya selalu bilang kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi turun. Ini sidang saya di 2021, apalagi saya masuk pelayanan, dan di sini saya lebih lagi ke pelayanan dan terus sesuai dengan tema gereja, yaitu menjaga integritas diri, dan situ saya lebih menjaga diri saya, tidak membuang-buang waktu, dan selalu berjuang untuk demi masa depan saya. Dan itu lebih baiknya lebih ke pelayanan, karena menurut saya dalam pelayanan itu membuat kesatuan ini yang itu supaya dari sisi dari pelayanan itu saya bisa berbincang dari keluarga yang bertanggung. Bagus itu. Jadi terlibat dalam pelayanan walaupun ya saat ini daring gitu ya. Ada yang live streaming ya. Tolonglah. Karena itu akan membuka keimanan kamu daripada untuk bertutorial kan di dalam hal dan tidak punya sertifikat hidup. Jadi tolong yang mana yang berkenan kepada Tuhan silakan dijaga. Oke, dari kakak kita Rina udah makin berngomong lah ya, udah berapa cara nabung kita tahu dengan ini. Oh ya, gimana pengalaman kamu? Udah ambil nilai kan, rapor kan? Pasti ada yang menghidupkan, ada yang menyesatkan, ada yang gimana? Sudah terima sesuai dengan kemampuan. Kalau Rina berapa nilainya? Nilai rapornya. Sudah dipertahankan, kalau boleh ditingkatkan. Oh ya, bagaimana dengan visi kamu nanti untuk tahun ini? Karena tahun 2020 kemarin kan kita ugal-ugalan ya, ada tugas, suka-suka kamu aja lah ya. Jadi dapat 82 kali agama. Oke, gimana visimu untuk tahun ini kawan? Di tahun 2020 kan itu kita belajar udah daring kan, jadi kayak malasan gitu, mengerjain juga, dikasih dulu materi, nanti aja dilihatnya malam gitu, mungkin gak bakalan jadi di rumah. Terus kalau di gereja pun kita gara-gara COVID ini jadi gerejanya live streaming, ada gereja ditutup, jadi pendapatan diri sama kondisi jadi berkurang. Nah, jadi di tahun 2021 ini saya mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terus rajin untuk belajar, untuk bisa masuk sekolah yang Rina inginkan, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas Rina. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, yang kakak yang satu ini yang rambutnya sudah mulai dikemas sedemikian rupa untuk menyambut tahun 2021. Itu bagus, itu ada improve, ada sesuatu gerakan yang baru untuk memperindah diri kita. Itu memang dari diri kita. So jangan malu kalau itu yang harus lebih baik. Anda harus pertahankan kebenaran, malu Anda untuk melakukan kesalahan. Bagaimana kita mendengarkan pesan dia di tahun 2020 ini? Atau ada nggak pesannya di tahun 2020 kemarin? Yuk Kak, ngomong dulu dong. Saya Mas Rina, 2020 menjadi tahun baru, menjadi sebuah wabah baru yang selama ini bisa membentuk. Pertama-tama saya merasakan bahwa wabah ini begitu sangat berdampak bagi kehidupan
bersama tanpa ada rasa takut, rasa tidak percaya terhadap satu sama lain. Jadi di 2021 juga karena sekolahnya online, jadi kita semua merasakan bahwa malas-malasan dalam belajar itu pasti karena online. Jadi saya harap karena wabah ini semakin parah atau mungkin akan semakin membaik, jadi semoga kita bisa belajar offline. Dan visi saya nih di tahun 2020 kemarin, saya ketemu sama beberapa orang yang mengajarkan saya tentang bagaimana saya harus merubah sikap buruk saya, menjadikan saya sebagai seorang yang disiplin. Hari ini saya datang terlambat, jadi saya mau di 2021 dan saya berusaha supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, jujur, bekerja keras, dan kata menyerah. Kesan-kesannya di tahun 2020 dan Anda punya misi di tahun 2021. Ya, saya sebagai pembina kalian tetap tidak berkesudahan dan tidak bosan-bosannya mengingatkan, indahkanlah segala didikan, pesan dan arahan dari orang tua, baik itu juga kepada guru khususnya dan pembelajaran. Karena bagaimanapun ketika Anda mau dididik, diarahkan, mendengarkan nasihat dan merespon, saya percaya pasti akan dipakai Tuhan. Ya. Dan satu hal di sini tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Untuk seseorang yang bisa menjadi sukses itu tidak ada instan. Semua dimulai dari awal. Maka mulailah, ya, sesuatu yang baru dari awal. Memang pahit. Contohnya bangun pagi-pagi berdua pahit itu melawan rasa daging. Tapi kalau Anda mau, ya harus berjuang. Kalau enggak akan bisa menjadi pemenang. Jadi seorang pemenang itu harus mati-mati berjuang melawan kedagingan itu. Memang lawan kita yang terutama dan terdekat adalah diri sendiri. Nah, situasi sekarang ini teman-teman akan membaik, ya, karena ini sudah menjadi firman Tuhan atau sudah dibuatkan firman Tuhan, ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya minta hikmat daripada Tuhan? Bagaimana kita supaya bisa memiliki hikmat? Ada persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Nggak akan mungkin dikasih kepada orang tukang teksi hikmat tanpa tidak ada persekutuan. Maka dalam persekutuan itulah diberikan Tuhan hikmat bagi kita sebagai pelajar. Bagaimana memilah-milah, bagaimana melawan rasa daging supaya kita tidak hanyut dalam memakai gadget yang tidak punya tepat guna. Ini penting. Ini saya pesankan kepada kalian semua supaya kalian itu logikanya itu makin kenceng, signalnya untuk kepintaran itu makin ditancapkan supaya kalian bisa meraih ketertinggalan, yang mengejar ketertinggalan. Jadi jangan terlena walaupun seperti ini. Memang ini kondisi sudah mendunia dan kita tidak bisa lari. Dan kita sudah sekarang melihat kabar-kabar baru ini juga, ya, pesawat Sriwijaya. Dan tahun kemarin pun yang dulu-dulu ada Hercules. Ya. Artinya, ya kita harus tetap waspada. Ya. Dan saya secara pengetahuan saya tidak pikir kenapa tidak berkesudahan keadaan. Maka ada lagi yang baru yaitu variannya. Selain COVID ini ada lagi yang baru. Ya. Sampai kapan kita nggak tahu. Yang pasti ini secara teologi ini tanda-tanda akhir zaman. Sebentar lagi pun anak akan menyambut orang percaya dan melakukan firman. Di sana sini kita sudah dengar kabar tsunami, gempa segala macam, penyakit demi penyakit sudah ada. Mau kemana kita lari? Ayo, nggak bisa. Suatu ketika menurut Wahyu, Tuhan Yesus datang bersama pasukannya malaikat di awan-awan langsung menyambut kita yang percaya dan melakukan. Ingat itu, percaya dan melakukan. Apa yang menjadi perintahnya lakukan, bukan sekedar I believe, you believe, no, harus ada action. Ya, jadi maka dengan ini tetaplah walaupun seperti ini keadaan yang menimpa kita, tetap kita antusias untuk memuji Tuhan. Kemarin kita sudah singgung di khotbah itu, sampai kapanpun kita akan tetap menjadi pemuji sampai Maranatha Yesus tiga kali. Ya. Dan tidak sadar semua serba pakai dicek ini itu mengarah ke angka 66.
Sekarang mereka memakai gaya baru, ya, karena lewat itu nanti mudah dideteksi. Jadi segala sesuatunya berbelanja harus pakai itu. Kalau tidak ada itu, tidak akan berbelanja. Ini sudah mengarah kepada akhir zaman. Maka dengan itu, tetaplah buat kita, walaupun nantinya ya pengangkatan akan terjadi, maka ada masa sukar 3,5 tahun bagi orang percaya akan teraniaya sampai di mana keimananmu, karena nanti akan digoncang iman kita. Sekarang aja digoncang, dan ini babak pertama digoncang iman kita tentang bagaimana beribadah. Kamu lalai, walaupun live stream ikuti, apapun itu banyak sekarang yang mengoporkan, tapi dengan bijak, karena banyak sekarang nabi-nabi palsu dengan teknologi canggih. Maka berhikmatlah mana tayangan yang benar-benar dari firman. Ya, makanya kalau kalian ikuti tangan itu simple tapi mudah dicerna, itu aja. Oke. Karena itu kemampuan itu, ya, supaya anak khususnya remaja bisa sederhana mungkin menerima pesan itu. Ya, bukan seperti jilbab yang pakai tersusun rapi, itu talenta dia. Tapi talenta ini yang memberikan ajakan dan penekanan motivasi supaya kita tetap bisa eksis dalam iman. Ya, jadi teman-teman, tolong jangan seperti ini aja kalian pindahkan. Apapun itu, mantapkanlah imananmu dan semangat belajarmu, tingkatkan apapun itu, letakkan semua kepada Anda.